Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Tribuners. Kali ini berjumpa kembali bersama saya Adelina, reporter Pos Belitung. Nah, kali ini saya sedang berada di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, di mana hari ini sekolah ini sedang mengadakan vaksinasi bagi siswa dan juga orang tua nih, seperti yang terlihat di belakang saya. Dan rencananya vaksin ini pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan menyediakan sekitar 500 dosis vaksin untuk siswa, juga orang tua, dan juga ada sebagian dari masyarakat yang tinggal di lokasi tak jauh dari sekolah ini. Dan nanti kita akan melihat seperti apa suasana kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah ini. Nah, dan tadi memang kegiatan vaksinasi ini telah dilaksanakan sekitar pukul 7:30 dan karena hari ini hari Jumat, perkiraannya nanti sebelum zuhur ini vaksinasinya sudah selesai. Dan seperti ini adalah suasana di tempat vaksinasi, dan memang vaksinasi ini dilaksanakan di ruang pertemuan sekolah dengan memang suasana terbuka seperti ini. Dan memang saat ini Dinas Kesehatan juga tengah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi, terutama juga bagi para siswa usia sekolah, yakni remaja berusia 12-17 tahun, agar mendapatkan vaksin Sinovac. Dan berdasarkan update data vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Belitung, bagi remaja yang telah menerima dosis pertama itu ada sebanyak 10.785 atau 66,21%, dan jumlah ini terus bertambah setiap harinya, termasuk hari ini mungkin akan ada penambahan yang cukup signifikan terhadap jumlah siswa yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan selain itu, untuk update data vaksinasi COVID ini per tanggal 15 September di Kabupaten Belitung, total telah sebanyak 70.409 penduduk telah menerima vaksinasi COVID-19 atau 49,56%. Jadi diperkirakan hingga hari ini, di mana 2 hari berturut-turut ini juga vaksinasi telah dilakukan di sejumlah gerai, baik itu puskesmas maupun tempat-tempat fasilitas kesehatan lainnya yang menyediakan penyuntikan vaksin, dan diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50% penduduk Belitung telah divaksinasi COVID-19. Dan sebelumnya juga selain di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan ini, banyak juga sekolah lain di Kabupaten Belitung yang telah melaksanakan vaksinasi bagi para siswa dan juga orang tua. Sehingga dengan demikian diharapkan pembelajaran di sekolah bisa segera dilaksanakan, di mana saat ini kondisi pembelajaran di sekolah masih dilakukan 50% pembelajaran secara daring dan 50% pembelajaran tatap muka. Dan Andi Irfan 12 TBC. Seperti inilah kondisi juga persiapan dan juga banyaknya siswa yang tengah menunggu untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tommy Trianto. Dan dari pihak sekolah sendiri mengatakan bahwa vaksinasi ini menyediakan sebanyak 500 dosis vaksin untuk dosis pertama, dan rencananya vaksinasi dosis kedua akan dilakukan pada bulan depan. Sandi Pratama 12 TKR 01. Sandi Pratama. Hanzalah 11 TKR 01. Tadi telah saya sampaikan juga Tribuners bahwa memang vaksinasi ini tadi sudah dimulai sejak pukul 7:30 pagi, dan rencananya vaksinasi sebanyak 500 dosis ini akan segera dituntaskan langsung pada hari ini, tepatnya nanti akan diupayakan selesai menjelang zuhur. Dan tadi sebelumnya juga Kepala SMK Negeri 2 Tanjung Pandan mengatakan bahwa hingga saat ini perkiraan sudah ada 80% dari jumlah sasaran yang telah menerima vaksin hingga sampai saat ini. Dan tadi juga telah saya sampaikan bahwa
vaksinasi COVID ini juga memang tengah digencarkan juga kepada para siswa atau para remaja yang berusia 12 sampai 17 tahun, yaitu para siswa sekolah di mana di Kabupaten Belitung pertanggal 15 September 2021 telah menyuntikkan dosis vaksin pertama kepada 10.785 remaja atau sebanyak 66,21%, dan jumlah ini akan terus bertambah karena memang vaksinasi ini dilaksanakan setiap hari mulai dari kemarin tanggal 16 dan juga hari ini tanggal 17 September 2021. Dan juga total penduduk yang telah menerima vaksinasi per tanggal 15 September itu adalah sebanyak 70.409 penduduk atau 49,56%. Dan memang vaksinasi ini akan terus dilakukan karena memang selama beberapa waktu terakhir penyaluran vaksin memang tengah digencarkan agar vaksinasi bisa mencapai herd immunity yaitu sebesar 70% dari sasaran jumlah penduduk. Dan saya juga nanti akan bertemu langsung dengan Kepala SMK Negeri 2 Tanjung Pandan untuk mengetahui bagaimana kondisi bagian vaksinasi. Selamat pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Pak, mungkin bisa disampaikan untuk kegiatan vaksinasi di sekolah ini, bagaimana pihak sekolah memfasilitasi para siswa dari mulai pendataan sampai kegiatan vaksinasi hari ini, Pak? Oke, sesuai dengan koordinasi kami dengan Puskesmas Airsaga ini sebagai pelaksana teknis. Jadi kami kemarin meminta untuk vaksinasi di sini paling tidak karena kami targetkan hanya 1 hari itu 300. Kemudian setelah koordinasi dengan pihak pelaksana, mereka dari pihak Puskesmas malah menyiapkan 500 dosis. Berarti apakah ini sudah mencakup semua siswa yang ada di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, Pak? Ya, berdasarkan data siswa kami ya dengan orang tuanya juga diharapkan, memang utamanya kan siswa. Jadi sebelum pelaksanaan ini kami sudah 3 hari yang lalu sudah mendata kepada siswa kami yang jumlahnya sampai 700 lebih. Bagi mereka yang sampai saat ini belum vaksin, setelah kami peroleh datanya dari setiap kelas itu ternyata kami hanya bisa dari jumlah siswa yang ada yang belum divaksin, ini data terakhir tadi pagi ini ada 298 siswa. Kemudian kami sampaikan juga barangkali ada orang tua yang mungkin belum, kemudian hari ini bisa berkesempatan untuk ikut vaksin di sini. Ada dari orang tua siswa kami ada jumlahnya 61 orang tua. Pak, tapi apakah dari semua siswa yang ada itu mereka semuanya ikut berpartisipasi atau juga memang selain itu ada juga kah siswa yang atau orang tua yang menolak untuk menerima vaksinasi ini, Pak? Pada dasarnya yang kami dapati ya persentase orang tua yang merasa keberatan itu kecil. Yang ada mengapa jumlahnya itu tidak ada 50%-nya karena kami ketemu dengan guru-guru, kemudian komunikasi dengan siswa, mereka juga sudah vaksin di desanya masing-masing gitu. Kemudian apa yang diharapkan dari setelah kegiatan vaksinasi ini, Pak? Ya tentunya harapannya kami dari pihak sekolah karena yang selama ini kegiatan pembelajaran ini berlangsung online kan, tidak tatap muka. Ya kami punya harapan dengan nanti siswa-siswa kami sudah divaksin dengan jalan jumlah persentase yang dia walau bisa 100% sudah divaksin, dan kemudian harapan juga orang tuanya karena mungkin kalau misalkan anaknya sudah divaksin kemudian di rumah orang tuanya keluarganya masih belum divaksin, ini kan riskan juga. Sehingga ya kami berharap, makanya kami harapkan kegiatan vaksin ini bukan hanya untuk siswa saja tapi orang tua siswa, sehingga nanti pada saat anak-anak kami kita berlakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, ini ya kami punya keyakinan yang besar kaitannya dengan di penularan COVID. Kalau sudah divaksin kan
ya ada hak imunisasi ya, imunisasi. Jadi ya ini tentunya sangat menjadi harapan kami dengan kegiatan ini, sehingga nantinya kegiatan pembelajaran tatap muka yang memang diharapkan oleh masyarakat umumnya dan orang tua siswa ini bisa kita laksanakan. Kalau kita mau menghadirkan anak-anak ke sekolah sementara anak-anaknya masih banyak belum divaksin, ya nanti kami banyak kekhawatiran gitu. Lalu emang saat ini Pak, untuk suasana di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, apakah memang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau seperti apa Pak? Ya, berdasarkan instruksi dari Bapak Gubernur kemarin, ya, karena kondisi pemaparan di Kabupaten Bisung sudah menurun, sehingga pada hari Rabu minggu yang lalu kami sudah melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Oke. Dan berarti ini sudah full kah atau seperti apa sistemnya Pak? Ya, kalau berdasarkan ketentuan protokol kesehatan yang harus dipatuhi, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar secara full, gitu ya, tetap menggunakan sistem shift itu setengah-setengah gitu. Karena kan physical distancing itu harus dipenuhi kan gitu. Jadi tetap kami bagi dalam kegiatan pembelajaran setengah itu tatap muka, setengahnya masih daring. Dengan pembagian yang kami lakukan di sini adalah pembelakuannya dengan menggunakan absen ganjil dan absen genap gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Nah, itulah Tribuners tadi keterangan dari Kepala SMK Negeri 2 Tanjung Pandan bahwa memang dari hasil vaksinasi ini nanti bisa menjadi keyakinan bagi pihak sekolah juga, terutama untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan juga tadi memang vaksinasi ini tidak hanya berlaku bagi siswa saja, tapi juga termasuk orang tua, sehingga nanti bisa semakin meyakinkan ketika anak pulang ke rumah dan bertemu keluarganya bahwa terjadi kekebalan atau imun bagi keluarga tersebut, dan kemudian anaknya juga bisa sekolah secara normal. Baiklah Tribuners, sekian tadi dari kegiatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan. Terima kasih, saya Adelina Nurmalitasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.